Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2735 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 pesan firman Tuhan ini buat kita semua orang percaya. Yang pertama saudara, hiduplah dengan penuh hikmat. Amin. Saudara, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kebijaksanaan atau pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita memahami sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan benar. Itu artinya hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24, di sana kalau saya simpulkan, Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap bahwa orang boleh saja pintar secara akademik, tapi belum tentu mereka berhikmat. Hikmat itu tidak didapat di bangku kuliah, di bangku sekolah, tidak. Hikmat itu datang dari Tuhan, dan Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dari mana kita dapat hikmat? Dari Tuhan. Dari firman Tuhan yang selalu kita baca. Dari doa dan pengalaman kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidupmu dipenuhi dengan hikmat, selalu datang cari Tuhan. Amin. Selalu baca firman. Makanya saya dorong saudara, selalu baca firman setiap hari, walaupun hanya 1 ayat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu, saudara, saya menegur seorang hamba Tuhan yang tidak disiplin dalam membaca firman. Saudara bayangkan kalau hamba Tuhan nanti baca firman kalau mau pelayanan, saudara celaka saudara. Apa yang kita mau sampaikan? Saudara, orang yang berhikmat dia selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Kapanpun, dimanapun dia ditugaskan, diminta untuk bawa firman Tuhan, dia gak blank saudara. Karena apa? Setiap hari dia baca firman, tiap hari dia bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan hidup. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada orang-orang yang selalu cari Tuhan, yang selalu menggali kebenaran firman, yang selalu punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau belajar tanda-tanda orang berhikmat. Orang berhikmat, dia bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Orang yang berhikmat memiliki pemahaman yang luas tentang kehidupan. Orang yang berhikmat
mampu membuat keputusan yang tepat. Orang yang berhikmat memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat dirimu. Apakah saudara sudah berhikmat atau belum? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita semua. Hiduplah dengan penuh hikmat dari Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, lihat ayat 5b di sana dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pesan firman Tuhan ini kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, sadar atau tidak sadar, setiap hari Tuhan memberi kita modal, saudara. 86.400 setiap hari kepada semua orang. Baik dia orang kaya maupun orang miskin, mau di orang kota maupun orang yang ada di pedalaman sekalipun. Tuhan memberikan modal yang sama. Tanpa kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberi kita modal 86.400. Modal itu harus kita pakai sampai habis setiap hari. Sehari pokoknya harus habis. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kita gunakan dengan baik. Tidak bisa direkap, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak boleh minta langsung sekalian atau mengurangi, tidak boleh. Pokoknya Tuhan kasih 86.400 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu 86.400? Itu adalah hitungan detik yang Tuhan kasih kepada kita, yang harus kita gunakan setiap hari. Kita harus pakai semaksimal mungkin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini hanya sementara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini seperti uap, seperti rumput di padang yang sekarang ada, sebentar kena matahari, layu, besok mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu ini begitu cepat. Coba saudara lihat dan perhatikan sekarang. Begitu cepat. Waktunya sebentar lagi, tinggal menghitung hari sudah Natal, saudara. Waktunya sepertinya berjalan sangat cepat akhir-akhir ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakan waktu yang sementara ini semaksimal mungkin untuk datang cari Tuhan. Amin. Saudara, saya melihat beberapa hari ini, ya kita banyak sekali kedatangan laron, saudara. Saudara, kita belajar dari laron. Hidupnya hanya singkat, hanya beberapa menit mungkin. Walaupun singkat, saudara perhatikan, mereka hidup semaksimal mungkin. Saudara, kalau kita mau lihat laron, saudara, hidupnya itu sangat-sangat singkat. Tujuan mereka, bagaimana mereka dapat mengembangkan sayap mereka di hitungan detik-detik terakhir hidup mereka. Haleluya. Saudara, mereka walaupun hanya hidupnya hanya sementara, sangat singkat, tetapi laron memaksimalkan hidupnya untuk dapat mengakhiri hidupnya sampai kepada puncaknya, dapat terbang, habis itu mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari laron itu kita belajar untuk mempergunakan, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Saudara, hidup kita juga singkat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri untuk kita. Hidup kita ini singkat. Oleh karena itu, saudara, pergunakan untuk menghasilkan buah. Hidup kita ini singkat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakan waktu itu untuk kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Hidup kita ini juga singkat. Makanya saudara, pergunakan waktu ini
untuk hidup kita jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Saudara, pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara menggunakan waktu yang singkat ini semaksimal mungkin? Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup secara dunia. Saudara akan menyesal di kemudian hari, tapi terlambat. Gunakan waktu kita yang singkat ini untuk jadi berkat, untuk melayani Tuhan, untuk memaksimalkan kehidupan kita, untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pesan firman Tuhan ini kepada kita, ayat 6. Perhatikan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga, jaga lisanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang orang berkata, jaga jempolmu. Untuk tulis status, untuk komen kepada orang lain, jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah lisanmu itu, firman Tuhan katakan, penuh kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan dapat mengenali orang yang hidup dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan penuh kasih. Amin. Kata-katanya itu juga penuh kasih. Dia peduli, dia empati, dia simpati dengan orang-orang yang saat ini sedang bergumul. Penuh kasih. Amin. Walaupun dia menegur, tapi tegurannya itu penuh kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau ada orang yang menegur saudara karena saudara buat salah, buat dosa, saudara salah jalan, saudara, saya mau kasih tahu saudara, orang yang menegur saudara orang baik. Kenapa mereka orang baik? Walaupun ketika kita ditegur, dalam posisi ditegur, kita menganggap orang yang menegur kita orang jahat. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang menegur kita ketika kita salah, kita buat dosa, kita jauh dari Tuhan, itu orang yang baik. Dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudara melalui teguran mereka. Amin. Jangan tersinggung, jangan marah, jangan emosi. Kalau ada orang yang tegur saudara, saudara jangan marah kepada mereka. Malah bersyukurlah saudara. Sebab melalui orang-orang yang menegur saudara, Tuhan mau menyelamatkan saudara dari kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menegur saudara adalah orang yang penuh kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kata-katamu itu jangan tawar hati, jangan hambar. Artinya apa? Jangan melemahkan hati orang lain, jangan melemahkan iman, jangan mematahkan semangat orang. Saudara, ketika saudara berjumpa dengan orang yang sakit, saudara jangan berkata, waduh, ada teman saya sakitnya sama, persis seperti kamu, tapi sayang 3 hari kemudian lewat. Saudara, itu kan kata-kata yang tawar hati, yang membuat orang yang sakit menjadi putus asa. Saudara, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini harus jadi jawaban. Harus memberikan motivasi supaya orang lain yang terpuruk itu bangkit dari kehidupan mereka. Jangan sebaliknya membuat orang tawar hati karena perkataanmu yang hambar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kata-kata kita, jempol kita, jemari kita yang mengetik di HP kita masing-masing, biarlah kita penuh dengan kasih, penuh dengan semangat untuk membangkitkan semangat orang lain yang sedang terpuruk. Kita menguatkan mereka dan memberkati mereka. Amin. Kita jadi jawaban buat mereka. Makanya firman Tuhan dikatakan, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Haleluya. Saudara dan saya harus jadi jawaban bagi dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, pesan yang kita belajar, yang pertama, hiduplah dengan penuh hikmat. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Yang ketiga, jaga lisanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.